Assalamualaikum, hi guys, good to see you again, it's Lydia. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di sini sehat keluarga, jadi bisa tetap nonton video ini. Hari ini aku bakal cerita tentang pengalaman seputar masa kehamilan aku di trimester pertama, dan ini tuh hamil pertama aku, jadi aku bakal ceritain gimana aku bisa tahu, terus juga apa aja yang aku makan selama trimester pertama, apa aja obat-obat yang aku konsumsi, terus keluhan-keluhan selama trimester pertama, dan mungkin ada tips-tips dari aku yang sudah melewati trimester pertama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini untuk berkembang. Well, jadi ya pertama kali aku tahu kalau aku hamil itu bulan Oktober. Untuk ciri-cirinya sih aku kurang kurang ada kayak ciri-ciri khusus gitu ya. Pas aku tahu kalau aku hamil, jadi cuman kayak feeling aja yang kuat. Sebenarnya sih yang paling kuat feeling itu malah suami aku, kayak dia yang malah nyuruh aku untuk cek, ayo buru cek dulu, kayaknya feeling aku gini deh gitu. Dia feelingnya kuat banget kalau aku tuh ngisi. Cuman karena emang sebelumnya itu aku udah beberapa kali cek dan hasilnya negatif, jadi aku tuh rada males gitu buat cek. Nah cuman emang sebelumnya itu aku abis dari Bandung, dan itu bener-bener kayak mual dan itu bener-bener kayak muntah. Aku sih feeling aku waktu itu aku tuh kayaknya masuk angin gitu kan, karena emang cuacanya di sana dingin, jadi mungkin aku masuk angin gitu kan. Nah cuman emang setelah dari situ aku cek, dan aku ternyata hamil, surprisingly hamil. Dan ya reaksi suami aku kalian bisa lihat di video yang udah aku post waktu itu. Dan untuk waktu itu aku pertama kali cek ke dokter itu kalau nggak salah udah 4 minggu. Dan ketika di USG biasa yang di perut itu belum kelihatan. Jadi kata dokternya, sebenarnya sih dokternya tadinya bilang kalau misalnya aku bisa balik lagi nanti beberapa minggu, nanti kesini lagi buat cek USG lagi. Cuman karena aku udah kepalang, udah tes dan itu positif, terus aku pengen lihat sendiri gitu dari USG, aku nggak mau pulang tanpa kayak kabar yang akurat gitu kan. Jadi dokter itu nyaranin aku untuk melakukan USG transvaginal. Jadi aku USG transvaginal dan ternyata memang sudah ada kantung kehamilannya. Cuman emang belum ada apa-apa, baru cuman kantong doang gitu. Nanti kalau bisa ada fotonya aku sertain di sini. Nah sebenarnya kurang lebih seminggu dari pertama kali aku cek itu, aku tuh masih yang nafsu makan banget, terus kayak nggak ada pantangan banget, kayak aku biasa aja gitu, seperti kehidupan normal aku. Dan nah setelah dari situ itu 2 minggu dari situ aku mulai mual. Nah ini part paling bikin pusing banget, dan di sini aku mualnya tuh parah banget, kayak tiap aku nyium nasi itu aku mual gitu. Aku bahkan belum nyium nasi nih, tapi aku udah ngebayangin aku bakal makan itu, aku udah uwe-uwean gitu. Jadi aku tuh gak suka banget waktu itu sama nasi dan juga ayam goreng. Udah gak bisa ditoleransi pokoknya. Nah terus apa dong yang aku makan selama trimester pertama? Yang pertama aku tuh makan pisang sama seres, karena menurut aku kalau aku nggak makan nasi tuh aku bakalan yang kayak lemes banget. Dan emang waktu trimester pertama tuh rasanya tuh lemes banget, jadi aku ngide untuk makan pisang karena kayaknya dia bakal bisa lebih menambah tenaga aku gitu. Jadi aku bikin pisang, aku potong-potong, terus aku kasih susu kental manis, terus aku taburin seres. Nah itu aku lumayan bisa makan itu.
Terus selain itu juga aku makan roti itu aku masih bisa masuk. Terus sereal, dimsum, tapi dimsum ini aku harus buat sendiri. Kalau misalnya aku beli itu kayak nggak masuk juga. Terus juga aku makan alpukat kocok. Nah, ini tuh sebenarnya makanan yang bagus banget untuk bumil, apalagi di trimester pertama. Karena alpukat sendiri tuh asam folatnya tinggi. Jadi kalian kalau misalnya emang nggak bisa makan, coba kalian cari alternatif lain makanan yang pokoknya bisa menutrisi kalian dan juga bikin kalian nggak lemes gitu sepanjang hari gitu. Jadi aku makan alpukat kocok gitu, aku kasih kayak gula gitu. Dan alhamdulillahnya dengan makanan-makanan itu aku masih bisa survive menjalani hari tanpa leles-leles. Nah, untuk yang aku konsumsi dari kayak susu atau obat-obatan, yang pertama aku konsumsi susu Prenagen yang ini, Prenagen Essence yang satu, yang rasa coklat. Nah, kalau misalnya kalian mual-mual nih untuk minum susu hamilnya, pokoknya aku saranin kalian minumnya tuh dingin, karena waktu itu aku minumnya tuh kalau misalnya dia nggak dingin aku bakalan mual banget, tapi kalau misalnya dia susunya dingin tuh enggak gitu, kayak biasa aja gitu. Jadi aku saranin kalau bisa kalian masih kayak mual-mual gitu untuk minum susu hamil, aku saranin susunya yang dingin. Terus untuk obat-obatan, yang pertama aku tuh minum ini tuh Volamil Genio. Jadi Volamil ini tuh untuk asupan asam folat. Jadi ini tuh penting banget buat ibu hamil, karena untuk pas ketika kita hamil, janin itu butuh banget asupan asam folat yang tinggi. Jadi di samping dari makanan-makanan yang kita makan itu tuh masih kurang, jadi kita harus lengkapin dengan vitamin ini. Dan juga aku dikasih sama dokternya itu vitamin ini, vitamin D3 1000 kayak gini. Ini tuh dua-duanya sekali sehari, jadi pokoknya wajib banget minum obat ini. Soalnya kayak pokoknya aku pikirin kalau mereka itu butuh banget vitamin ini dan mereka nggak bisa nyari, jadi aku harus aware gitu. Jadi aku harus tetap minum walaupun mungkin males atau gimana gitu. Jadi ya pokoknya aku harus minum. Waktu itu aku sempat yang mualnya tuh parah banget sampai aku nggak bisa masuk nasi. Jadi aku juga sebenarnya aku tuh pengen makan nasi tapi kayak nggak diterima gitu sama perut ya. Jadi aku tuh minta ke dokternya obat mual dan dikasih, sebenarnya sih bukan ini awalnya tuh warna kuning, aku lupa namanya. Cuman ini juga sama katanya, namanya Ondansetron. Ini kalau misalnya kalian emang udah mual banget nggak bisa makan apapun, kalian bisa cobain ini. Dan mungkin kalian juga bisa konsul dulu ke dokter, kalian bisa konsumsi ini atau enggak, karena kondisi ibu hamil itu kan beda-beda ya, jadi kalian lebih baik konsul ke dokter juga. Nah udah gitu, aku juga selama trimester pertama itu sering banget sakit kepala, dan itu benar-benar ngeganggu aktivitas aku, apalagi aku harus ngajar juga. Jadi aku juga minta saran ke dokter, minta obat juga ke dokter, obat apa sih yang bisa aku konsumsi, karena emang benar-benar itu ngeganggu banget. Jadi dokter itu resepin aku obat ini. Ini obatnya namanya Sistenol. Obat ini jadi pokoknya aku minum tuh kalau emang aku bener-bener udah gak tahan sama sakit kepala. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian masih bisa tahan sih lebih baik nggak minum obat ya. Apalagi untuk ibu hamil itu sebenarnya menghindari obat-obatan. Cuma karena emang aku nggak sanggup, jadi aku minta resepin obat untuk sakit kepala ke dokter. Nah terus aku juga sempat demam dan juga batuk. Jadi aku juga ke dokter dan aku dikasih obat Pamol. Sebenarnya ini semuanya hampir sama ya, isinya tuh paracetamol. Cuman kan kita nggak tahu kalau paracetamol yang mungkin kalau di drugstore yang dijual bebas itu
kurang aman gitu untuk ibu hamil gitu. Jadi lebih baik kalian ke dokter dulu konsultasi, jadi lebih aman. Kalau dari dokter yang aku datengin sih dia ngeresepin obat ini, namanya Pamol. Dan juga untuk obat batuknya aku dikasih ini Hekosan, kayak herbal gitu. Nah, keluhan-keluhan selama trimester pertama itu lumayan banyak. Yang pertama itu aku ngerasain mual dan muntah setelah kayak 2 minggu aku dari USG itu. Aku ngerasain mual dan muntah, apalagi dengan makanan-makanan tertentu ya, kayak misalnya nasi, ayam. Terus apalagi pas sikat gigi aku tuh bener-bener mualnya tuh mual banget. Nah, terus juga aku tuh ngantuk parah. Jadi pas trimester pertama itu aku bener-bener ngantuk banget. Jadi kayak misalnya aku baru bangun, aku bangun jam 7, terus jam 8 itu padahal aku udah harus ke sekolah itu, tapi aku ngerasanya ngantuk banget, kayak aku pengen tidur gitu. Dan bahkan waktu itu aku pernah lagi ngajar online, jadi aku lagi ngajar online, aku sempat keliup gitu. Jadi kayak aku lagi ngajar online tapi aku sempat kayak ketiduran sepercik, sampai murid aku nanyain kayak miss, sumpah itu malu-maluin banget sih. Tapi beneran ngantuk gitu kayak nggak bisa ditoleransi, dan itu ngantuknya menurut aku nggak wajar banget gitu. Terus juga yang ketiga, aku tuh suka pegal-pegal di pinggang, di bagian pinggang, apalagi kalau misalnya aku duduknya misalnya kayak di bawah nggak ada alas kayak gitu, aku pokoknya pinggang aku udah kayak berasa orang paling jompo sedunia. Terus juga aku sering sakit kepala, tadi aku udah saranin obatnya. Terus mood swing parah, period. Aku mood swingnya parah banget sih, kayak, tapi mood swing aku itu lebih ke aku mellow. Aku bener-bener yang kayak gampang nangis, kayak gampang ngambek, kayak hal-hal yang nggak penting itu tapi aku bisa ngambek gitu. Aku bisa nangis yang kayak abis digebukin gitu ya, padahal masalah itu sepele, receh. Nah, jadi salah satunya yang aku mau share ke kalian. Waktu itu pernah, jadi aku tuh lagi makan malam sama suami aku. Dan itu kondisinya, aku tuh kan susah banget ya, lagi susah banget makan. Nah, kondisinya tuh aku lagi bener-bener enak makan, aku bisa makan, lagi makan enak-enak. Terus suami aku kentut. Itu bener-bener aku langsung mual, terus aku langsung berhenti makan, dan aku bener-bener ngambek ke dia. Terus kayak suami aku bingung banget kan, karena dia juga nggak sengaja gitu kan, dia nggak sengaja kentut, dia langsung kayak ke aku, terus dia kayak minta maaf gitu, maaf ya sayangnya aku nggak sengaja. Terus aku langsung nangis, bener-bener nangis kayak habis diapain gitu, kayak. Terus dia tanya kenapa, maksudnya kan dia mesti bingung ya, kayak kok gara-gara kentut aja bisa senangis itu gitu kan. Terus aku nangis, aku juga masih lapar banget. Terus bingung lah dia kan ya, padahal kan tinggal makan aja gitu. Nah, itulah mood swing ibu hamil yang aku rasain, kayak gini ya, kayak bener-bener kadang tuh nggak masuk akal gitu, hal-hal yang nggak masuk akal untuk dipermasalahkan, hal-hal yang nggak masuk akal untuk ditangisin, tapi ya terjadi gitu. Jadi terima kasih untuk bapak suami yang sudah bersabar selama trimester pertama, dan mungkin harus lebih bersabar juga untuk di selanjutnya, karena aku nggak tahu sampai kapan. Ya pokoknya buat para suami di luar sana, semoga kalian bisa mengerti mood swingnya ibu-ibu hamil ini, yang kita pun nggak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Jadi mohon dimaklumi. Saya mewakili ibu-ibu hamil lain meminta maaf. Dan satu lagi yang paling nyebelin yang terjadi di trimester pertama adalah breakout. Parah.
Sumpah ya, itu bener-bener kayak dia datangnya royokan banget. Ini sebenarnya aku masih karena aku lagi pakai makeup aja jadi ketutupan. Bener-bener breakoutnya itu gak masuk akal, kayak mereka datang tiba-tiba dan seroyokan itu. Bentar ya, ada Mang Somai. Ya mereka tuh bener-bener datang itu segerombolan langsung, dan itu bener-bener bikin aku pusing karena untuk ibu hamil tuh kan kita nggak bisa pakai skincare yang asal-asalan ya, jadi emang harus konsul juga. Dan aku kayak cuma bisa meratapi muka aku yang itu breakout bener-bener memenuhi muka aku. Kalian bisa lihat di sini, itu parah banget. Dan nanti juga aku bakal bikinin video khusus buat skincare yang aku pakai selama masa kehamilan ini. Pokoknya yang terpenting aku cuman bisa berpasrah dan berdoa aja, sambil ya aku tetap bersihin muka, tetap ikhtiar juga. Cuman yang paling penting untuk aku sekarang ini tuh janin aku sehat. Jadi walaupun ya udah aku bisa breakout juga, kita nikmati saja, dan mungkin nanti setelah lahir kita bisa merawat diri lagi dari awal. Well, tips-tips yang bisa aku kasih selama masa kehamilan trimester pertama yang udah aku lewatin, ini bener-bener dari aku ya. Jadi yang pertama adalah jangan skip minum vitamin dan asam folatnya. Jadi mungkin banyak dari kita mikirnya kalau misalnya kita dengar dari cerita orang, gue waktu hamil gak minum itu juga sehat-sehat aja kok, gue gak minum asam folat juga anak gue baik-baik aja kok. Cuma kita hanya bisa berusaha karena mungkin case di orang itu beda-beda gitu. Jadi kita bisa lakukan yang terbaik, kasih yang terbaik, karena janin yang ada di dalam rahim kita itu kan dia nggak bisa nyari, mereka cuma bisa dapat apa yang kita konsumsi aja. Jadi kita nggak boleh egois, kita harus bisa kayak nurunin ego kita. Walaupun mungkin kalian males, aku juga sempat kayak males, cuman kalau misal aku pikirin lagi, mereka bisa nggak dapat. Sebenarnya kan itu hak mereka ya untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan vitamin, itu hak mereka, tapi nggak kita penuhi. Nanti kita juga jadi orang yang zolim kan ya. Jadi jangan lupa untuk minum asam folat dan vitaminnya, karena itu penting banget buat pertumbuhan mereka. Terus juga menurut aku makan itu nggak usah dalam porsi yang banyak. Jadi kalau makan jangan langsung kayak porsi banyak, karena aku juga udah bener-bener makan selama kehamilan itu, aku nggak pernah makan yang porsi aku waktu sebelum hamil. Jujur aku sebenarnya makannya banyak, tapi selama hamil ini aku setiap aku makannya cuma kayak 4 sendok, kayak pokoknya sedikit gitu ya. Cuman make sure kalau misalnya kalian tuh makannya sering. Kalian nggak harus makan nasi yang berkali-kali, kalian bisa ganti-ganti. Misal kalian makan nasi, kalian makan roti, kalian makan sereal, makan buah-buahan. Tapi make sure kalau misalnya kalian makannya itu sering, karena laparnya pun akan sering. Karena kalian kan jatuhnya kan jadi kayak 2 orang dalam satu badan kan ya. Jadi pasti bakalan kayak lapar terus-terusan gitu. Terus juga banyakin ngemil. Jadi kalian stok aja kayak makanan-makanan cemilan kayak biskuit gitu-gitu. Jadi kalau misal kalian lagi lapar tapi kalian gak mau makan nasi, kalian bisa ngemil gitu. Berikut suaminya juga ikutan ngemil ya. Nah yang paling terakhir itu menurut aku paling penting banget, yaitu build your own support system. Menurut aku support system itu penting banget selama masa kehamilan ini, karena yang udah aku ceritain tadi, kalau misalnya mood ibu hamil tuh bisa naik turun itu, dan juga banyak banget keluhan-keluhan lain yang dirasain, gak cuma di trimester pertama, bahkan nantinya sampai trimester ketiga juga. Jadi support system dari keluarga, dari suami, dari mertua itu bener-bener
bener-bener ngebantu banget buat kita untuk tetap bisa survive, bisa fight, bisa lebih kuat buat jalanin semuanya. Jadi kita nggak pernah ngerasa sendiri gitu. Jadi semangat terus buat ibu-ibu hamil di luar sana. Semoga sehat-sehat terus ibu dan dedeknya sampai nanti di HPL-nya. Segitu aja yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi dalam masa kehamilan atau lagi memprogramkan. Semoga kalian juga bisa diberi kemudahan dan cepat dikasih rezeki untuk merasakan kehamilan yang aku rasain juga gitu. So segitu dulu videonya untuk hari ini. Hope you like this video and don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! See you on my next video.